Udara pagi di perbatasan Magelang, Temanggung, selalu membawa kesejukan yang berbeda. Kabut tipis seringkali turun pelan, seolah ikut membantu menenangkan hati para santri yang baru terbangun dari tidur. Pesantren Al-Hikmah berdiri di tengah hamparan sawah dan deretan pohon bambu yang anggun. Bangunannya tidak megah, hanya deretan asrama kayu sederhana yang terhubung dengan halaman berpasir. Namun, kesederhanaan itu justru menjadi daya tarik utama tempat ini. Suasana yang damai, alami, dan penuh kehangatan membuat siapapun yang singgah akan merasa seperti berada di rumah mereka sendiri. Di salah satu kamar asrama, seorang pemuda bernama Malik sudah bangun lebih awal dari teman-temannya. Wajahnya yang teduh dan tubuhnya yang tegap mencerminkan kedisiplinan yang ia miliki sejak kecil. Malik bukan tipe santri yang suka menonjolkan diri, tetapi kesungguhannya dalam menuntut ilmu membuat banyak orang menghormatinya. Ia merapikan lipatan sarungnya, lalu melangkah ke serambi depan untuk mengambil wudhu. Air sumur yang dingin membuatnya sedikit menggigil, tetapi ia selalu menyukainya. Sensasi itu membuatnya merasa segar dan siap memulai hari. Usai sholat subuh berjamaah, para santri biasanya berkumpul sebentar di halaman untuk menunggu matahari terbit. Malik duduk di antara mereka sambil memegangi mushaf kecil yang lusuh di ujung halamannya. Di kejauhan, terlihat surau kecil tempat mereka beribadah, berdiri dengan atap genteng merah dan dinding kayu yang berusia puluhan tahun. Surau itu adalah jantung pesantren Al-Hikmah. Semua kegiatan, dari pengajian hingga musyawarah, bermula dari sana. Malik, nanti setelah pengajian pagi ikut saya ke kebun ya. Suara lembut yang sangat dikenalnya terdengar dari belakang. Malik menoleh dan melihat sosok Kiai Mursyid berdiri dengan senyum yang selalu membuatnya tenang. Kiai Mursyid adalah sosok guru yang tidak pernah meninggikan suara kepada santri. Caranya mengajar lebih banyak menggunakan kesabaran dan keteladanan. Wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya selalu terlihat hangat dan tajam sekaligus, seperti mampu membaca isi hati murid-muridnya. "Inggih Yai," jawab Malik sambil menunduk hormat. Pengajian pagi dimulai ketika matahari mulai memanjat langit. Para santri duduk rapi di beranda surau dengan kitab kuning terbuka di hadapan mereka. Aroma kayu basah dari lantai surau bercampur dengan bau kertas tua membuat suasana terasa begitu tradisional. Hari itu, Kiai Mursyid mengajarkan tentang pentingnya menjaga hati dan niat dalam menuntut ilmu. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata yang keluar terasa mengendap dalam pikiran para santri. Malik mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia selalu merasa nyaman berada di dekat sang kiai. Ada rasa hormat sekaligus kasih yang sulit ia ungkapkan. Kiai Mursyid bukan hanya pengajar agama, tetapi seperti ayah yang membimbing mereka dalam memahami dunia dan kehidupan. Setelah pengajian selesai, Malik menghampiri kiai dan membantu membawa kitab-kitab ke ruang beliau yang berada di samping surau. "Kamu kelihatan makin rajin belajarnya, Malik," ucap Kiai Mursyid sambil merapihkan sorbannya. "Saya hanya berusaha mengikuti amanah panjenengan, Yai." Kiai tersenyum lebar, menepuk bahu Malik pelan. "Bukan amanah saya, Nak. Itu amanah Allah. Kiai hanya perantara." Percakapan singkat itu saja sudah cukup untuk menyemangati Malik seharian penuh. Usai membantu Kiai, Malik langsung ke dapur umum untuk mengikuti kerja bakti bersama teman-temannya. Mereka membersihkan halaman, menyapu lantai asrama, dan mencuci peralatan masak. Suasana riuh rendah tawa para santri membuat pagi terasa hidup. Ada yang bercanda, ada yang menggoda temannya, ada pula yang masih mengantuk namun dipaksa bekerja oleh teman sekamarnya. Menjelang siang, aktivitas pesantren kembali fokus pada belajar di kelas. Malik duduk di deretan depan, mencatat dengan rapi dan sesekali bertanya ketika ada hal yang tidak dimengerti. Teman-temannya kadang iri melihat ketekunan Malik, tetapi mereka tahu bahwa itu bukan kepura-puraan. Malik memang serius menekuni setiap ilmu yang diberikan. Sore hari, setelah asar, para santri biasanya beristirahat atau membaca kitab tambahan. Malik memilih pergi ke kebun belakang pesantren seperti yang diminta Kiai Mursyid pagi tadi.
Kebun itu tidak besar, namun cukup untuk menanam sayuran yang dipakai kebutuhan sehari-hari. Di sana, Kiai Mursyid sudah menanti dengan hingga memegang cangkul. "Ini Malik, coba kamu rapikan bedengan bagian utara. Besok sepertinya hujan turun, jadi kita harus pastikan alurnya tidak tersumbat," ujar Kiai. Malik mengangguk dan langsung bekerja tanpa banyak bicara. Kiai Mursyid mengawasi sambil sesekali memberikan arahan. Rasanya begitu menenangkan berada berdua di kebun, ditemani suara serangga sore dan angin yang bertiup lewat celah-celah daun. Tidak ada hal-hal besar yang mereka bicarakan, hanya percakapan ringan mengenai tanaman, hujan, dan kehidupan pesantren. Namun justru percakapan sederhana itulah yang paling Malik rindukan ketika jauh dari Kiai. Menjelang maghrib, pesantren kembali hidup dengan suara langkah kaki para santri yang bergegas ke surau. Lampu-lampu minyak dinyalakan, menambah nuansa tenang di malam hari. Setelah sholat maghrib dan isya, biasanya ada jadwal ronda malam bagi santri senior. Malik adalah salah satunya. Ia membawa senter kecil dan berjalan mengelilingi area pesantren bersama seorang teman. Tugas itu sederhana, memastikan semuanya aman dan tidak ada hewan seperti ular atau kucing liar yang masuk ke dapur atau asrama. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan daun bambu yang bergesekan tertiup angin. Langit terlihat sangat cerah. Bulan hampir penuh memancarkan sinarnya yang lembut ke tanah pesantren. Malik menghentikan langkahnya sejenak untuk memandangi bulan. Entah mengapa ia selalu merasa ada ketenangan tersendiri setiap melihat cahaya alami itu. Temannya yang berjalan bersamanya hanya menepuk bahunya sambil terkikik. "Kau ini Malik, memandang bulan terus. Mau kirim salam ke siapa?" candanya. Malik tertawa pelan. "Enggak, cuma rasanya enak aja liatnya." Mereka melanjutkan ronda sampai selesai. Setelah itu, Malik kembali ke kamarnya dan duduk di sisi rendang kayu sambil membuka kitabnya sekali lagi. Ia membaca beberapa halaman sebelum akhirnya memejamkan mata. Malam terasa damai, seolah seluruh dunia sedang tidur tenang bersama mereka. Di pesantren Al-Hikmah, hari-hari berjalan seperti ini, sederhana, teratur, dan penuh ketenangan. Malik tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu dekat, kedamaian yang ia kenal sejak lama akan runtuh seketika. Namun untuk saat ini, ia masih berada di dunia yang hangat, aman, dan penuh cahaya, tempat di mana segala kesedihan terasa jauh dan masa depan selalu tampak cerah. Ia belum tahu bahwa babak gelap sedang menunggu di balik waktu, mengintai tanpa suara. Untuk malam itu, Malik tidur dengan hati ringan tanpa menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Namun untuk malam itu, Malik tidur dengan hati ringan, tanpa menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada suasana pesantren. Udara pagi terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah kabut yang turun semalaman belum sepenuhnya hilang. Cahaya matahari seakan tertahan di balik awan tipis, membuat halaman pesantren tampak seperti diselimuti warna keabu-abuan yang muram. Malik merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, meski ia belum bisa mengartikannya. Ia berjalan keluar kamar, menghirup udara panjang-panjang, lalu melangkah menuju sumur. Beberapa santri lain terlihat masih mengantuk, sementara sebagian lainnya mengeluh tentang betapa dinginnya pagi itu. "Kok kayak habis hujan ya? Padahal tadi malam cerah," gumam salah satu santri. Malik ikut memperhatikan tanah yang tampak lembab, padahal tadi malam cuaca terlihat begitu bersih. Sebuah tanda kecil yang tidak ia pikirkan lebih jauh, setidaknya belum saat itu. Setelah sholat subuh, biasanya suasana mulai ramai dengan canda tawa para santri. Tetapi kali ini berbeda. Mereka duduk agak berdekatan, berbicara pelan seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka ucapkan terlalu keras. Malik duduk di pinggir serambi, mengamati wajah-wajah mereka yang tampak lebih serius dari biasanya. Ia belum sempat bertanya ketika Ilham, sahabat dekatnya, duduk di sampingnya sambil berbisik. "Malik, kamu dengar suara apa tadi malam?" Malik mengernyit bingung. "Suara apa?" Ilham menelan ludah.
Ada kayak langkah kaki di belakang surau, tapi bukan langkah biasa. Kayak orang lari pelan tapi nggak sampai-sampai. Malik sebenarnya tidak mendengar apapun tadi malam. Tetapi ia berpikir Ilham mungkin hanya berhalusinasi karena kelelahan ronda. Kamu mungkin capek, jawab Malik mencoba menenangkan. Kalau satu orang mungkin iya, tapi tadi 3 santri lain juga bilang hal yang sama. Bahkan ada yang lihat bayangan kayak orang berdiri dekat pohon jati. Malik diam, bukan karena ia percaya sepenuhnya, tetapi karena ia tahu Ilham bukan tipe orang yang mudah mengarang cerita. Namun ia memilih mengabaikan firasat itu. Ia tidak ingin membuat pagi itu dipenuhi ketakutan tidak perlu. Nanti kalau sempat kita cek bareng sore ini, katanya akhirnya. Pengajian pagi berlangsung seperti biasa. Namun beberapa santri tampak tidak fokus. Mereka beberapa kali menoleh ke arah pintu atau jendela, seakan takut sesuatu akan muncul kapan saja. Kiai Mursyid mengajar dengan suara lembut seperti biasa, tetapi Malik merasa ada sesuatu yang berubah pada wajah sang kiai. Ada garis halus yang tampak lebih tegas di bawah matanya, seperti kurang tidur. Sesekali kiai melirik keluar surau, tepat ke arah pagar bambu yang membatasi pesantren dengan kebun belakang. Setiap kali itu terjadi, Malik merasakan hawa dingin mengalir pelan di punggungnya. Usai pengajian, Kiai memanggil Malik untuk membantunya membawa kitab. Biasanya percakapan mereka ringan dan penuh senyum, tetapi kali ini berbeda. Kiai terlihat sedikit gelisah, meski berusaha menyembunyikannya. "Malik," ucapnya tiba-tiba. "Kalau malam nanti kamu dengar suara-suara aneh, jangan keluar kamar sendirian, ajak teman." Malik terhenti. "Panjenengan tahu tentang suara-suara itu, Yai?" Kiai tidak menjawab langsung. Ia menutup kitab yang sedang ia rapikan, lalu memandang Malik dalam-dalam. Kadang, angin membawa hal yang tidak seharusnya datang, dan tidak semua yang lewat itu ingin terlihat. Mendengar ucapan itu, jantung Malik berdetak sedikit lebih cepat, tetapi Kiai sudah berbalik dan melangkah ke ruangannya. Malik tidak berani bertanya lebih jauh. Sore harinya, seperti yang ia janjikan kepada Ilham, mereka berdua pergi ke area belakang surau untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Matahari hampir tenggelam, memancarkan cahaya jingga yang membuat bayangan pepohonan tampak panjang dan merayap. Di sekitar tempat itu hanya ada pepohonan jati, semak belukar tipis dan sebuah gubuk kecil yang digunakan untuk menyimpan alat kebun. "Aneh ya, tempatnya terlihat biasa saja," gumam Ilham sambil menyalakan senter kecilnya meski langit belum sepenuhnya gelap. Malik melangkah lebih dekat ke pohon jati yang disebut-sebut santri lain. Tidak ada jejak aneh, tidak ada tanda-tanda gangguan, hanya suara angin yang membuat daun-daun bergerak perlahan. Namun tiba-tiba, mereka berdua mendengar suara ranting patah dari arah semak. "Siapa?" tanya Malik spontan. Tidak ada jawaban. Ilham menempelkan tubuhnya ke belakang Malik jelas ketakutan. "Mungkin kucing atau kambing liar." "Mungkin," jawab Malik tapi suaranya tidak terlalu yakin. Mereka memutuskan kembali ke asrama sebelum maghrib. Namun saat berjalan, Malik sempat menoleh sekali lagi ke arah kebun. Sekilas ia melihat seperti ada sosok tinggi berdiri di antara pepohonan. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu lenyap. Malik menegakkan tubuhnya, mencoba meyakini bahwa itu hanya bayangan pohon yang terbawa angin. Malam mulai turun. Para santri bersiap untuk sholat berjamaah. Surau diterangi lampu minyak yang membuat ruangan terasa hangat, tetapi entah mengapa perasaan Malik tetap tidak nyaman. Setelah Isya, para santri kembali ke kamar masing-masing. Lampu-lampu dimatikan satu persatu menyisakan koridor asrama yang temaram diterangi sinar bulan purnama. Malik mencoba tidur lebih awal malam itu. Badannya terasa lelah dan pikirannya dipenuhi hal-hal yang tidak ia mengerti. Namun ketika ia hampir terlelap, sebuah suara lirih terdengar dari luar jendela kamarnya. Derap, derap, derap. Seperti langkah seseorang berjalan pelan tapi tidak beraturan. Malik membuka mata, memandang langit-langit kamar dengan napas tertahan. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin itu hanya santri lain yang lewat. Namun suara itu tidak hilang, justru makin dekat. Derap, derap, derap.
Ilham yang berada di ranjang sebelah tampaknya juga mendengar, karena ia menggeliat gelisah dan memanggil Malik dengan suara berbisik. "Malik, kamu dengar suara apa tadi malam?" Malik tidak bisa mengelak lagi. "Iya, tapi diam saja, jangan buka jendela." Mereka berdua menahan napas. Suara langkah itu berhenti tepat di luar dinding kamar mereka. Tidak ada suara hewan, tidak ada suara daun, hanya keheningan mencekam yang berdiri di antara mereka. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Suara tarikan napas, panjang, berat, dan seperti berasal dari tenggorokan yang luka. Ilham menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Malik memandang langit-langit sambil beristighfar dalam hati. Dalam jangka beberapa detik, suara itu mulai menjauh perlahan hingga akhirnya lenyap seakan tertelan oleh gelapnya malam. Mereka berdua tidak saling berbicara lagi setelah itu. Hanya terbaring diam, menunggu pagi datang. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya, dan Malik mulai merasa bahwa sesuatu memang sedang mengintai pesantren mereka. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Namun ia belum tahu bahwa itu baru permulaan dari semua hal buruk yang akan datang. Namun ia belum tahu bahwa itu baru permulaan dari semua hal buruk yang akan datang. Pagi berikutnya, ketika azan subuh berkumandang, Malik bangkit dengan kepala berat. Malam itu ia hampir tidak tidur, hanya memejamkan mata sambil menunggu suara-suara aneh itu benar-benar hilang. Ketika keluar kamar, sinar fajar yang biasanya terasa hangat kini tampak pucat, seolah pagi enggan datang menyapa. Langkah para santri menuju surau terdengar pelan dan berhati-hati, seakan mereka semua merasakan hal yang sama, bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Ilham berjalan di samping Malik tanpa banyak bicara. Biasanya ia cerewet, banyak bercanda, tetapi pagi itu wajahnya pucat dan matanya kuyu. "Lik," gumamnya pelan, "yang kita dengar semalam itu bukan manusia, aku yakin." Malik tidak langsung menjawab. Ia justru memperhatikan deretan pepohonan jati di belakang surau. Kabut pagi turun lebih pekat dari biasanya, membuat batang-batang pohon terlihat seperti siluet hitam yang saling berdempetan. Ada suara gemerisik kecil, entah dari angin atau sesuatu yang bergerak di balik semak. "Kita tidak boleh menyimpulkan apa-apa dulu. Nanti habis subuh kita tanya ke Kiai Mursyid." Mereka memasuki surau. Para santri duduk berjajar. Namun suasana yang biasanya penuh kekhusyuan kini terasa berat. Beberapa santri saling berbisik, kemungkinan membicarakan hal yang sama yang mereka alami semalam. Lampu minyak masih menyala samar, membuat ruangan tampak lebih temaram meski hari sudah mulai terang. Ketika Kiai Mursyid masuk, semua santri menunduk hormat. Namun Malik langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Kiai pagi itu. Wajahnya tampak lebih pucat dan sorot matanya tidak sehangat biasanya. Bahkan ketika beliau tersenyum, ada guratan cemas terselip di baliknya. Malik memperhatikan dengan seksama ketika Kiai mulai memimpin sholat. Suara beliau masih lembut seperti biasa, namun terdengar sedikit bergetar. Setelah sholat selesai, para santri biasanya langsung melanjutkan kegiatan masing-masing, tetapi pagi itu hampir semuanya tetap duduk di tempat, seolah menunggu sesuatu. Kiai Mursyid mengusap wajahnya pelan sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu, beberapa dari kalian mungkin merasakan hal yang tidak biasa belakangan ini." Suara gumaman kecil langsung terdengar di antara para santri. Malik menegakkan tubuhnya. "Dan aku juga tahu bahwa ada suara atau bayangan yang membuat kalian gelisah." Suasana menjadi sunyi. Tidak ada santri yang berani menatap langsung ke arah Kiai. Malik merasakan degup jantungnya semakin cepat. "Tapi, ingat," ucap Kiai lagi, "selama kalian berada di dalam pesantren ini, selama kalian tetap menjaga sholat, mengaji, dan adab kalian, tidak ada satupun yang bisa mencelakai kalian." Meski kata-kata itu dimaksudkan untuk menenangkan, Malik justru merasa seperti Kiai sedang menyembunyikan sesuatu. Ada getaran halus dalam suara sang Kiai yang menunjukkan bahwa beliau sendiri sedang tidak tenang.
Usai pengajian, Malik menghampiri Kiai, tetapi belum sempat ia membuka mulut, Kiai sudah mendahului dengan bicara pelan. "Malik, ikut saya sebentar ke ruang belakang." Hati Malik berdegup lebih kencang. Ia mengikuti langkah Kiai melintasi sisi surau, menuju sebuah ruangan kecil yang jarang dipakai. Begitu pintu ditutup, Kiai menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Campuran antara kekhawatiran dan keharusan untuk berbicara jujur. "Malik," ucap Kiai perlahan, "apa kamu mendengar sesuatu tadi malam?" Malik menelan ludah. "Iya, Yai. Ada langkah, dan seperti ada suara nafas berat di luar jendela." Kiai memejamkan mata sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Itu bukan sesuatu yang baru. Beberapa hari ini, ada tanda-tanda yang memang sudah saya rasakan." "Tanda-tanda apa, Yai?" Kiai tidak segera menjawab. Beliau mengambil sebuah tasbih kecil dari saku jubahnya dan menggenggamnya erat. "Kadang-kadang alam memberikan peringatan sebelum sesuatu terjadi. Bukan untuk membuat kita takut, tapi agar kita bersiap." Malik membungkuk sedikit. "Apakah ada yang akan terjadi, Yai?" "Kita tidak tahu," jawab Kiai. "Yang jelas, malam-malam seperti ini, terutama menjelang purnama sempurna, tempat-tempat seperti pesantren sering didatangi hal-hal yang tidak kita lihat dengan mata biasa." Malik merasakan bulu kuduknya merinding. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Kiai menepuk bahunya pelan. "Kembalilah ke aktivitasmu. Jangan membuat teman-teman lain semakin gelisah. Kalau ada apa-apa, langsung datang padaku." Malik mengangguk meski hatinya dipenuhi pertanyaan yang tidak terjawab. Pagi berlanjut dengan rutinitas seperti biasa, kelas kitab, baca wirid, dan kerja bakti. Namun sejak dari tadi, Malik memperhatikan bahwa beberapa santri tampak tidak fokus. Ada yang melamun saat mengaji, ada yang melihat keluar jendela berulang kali, dan ada pula yang menempelkan telinga ke dinding kamar asrama, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Di sela jam istirahat, para santri berkumpul di depan dapur umum. Suasana ramai, bukan dengan tawa, melainkan bisik-bisik ketakutan. "Kemarin malam aku lihat sesuatu dekat pohon jati, tinggi, kayak lebih tinggi dari manusia." "Ah, bohong kamu," sahut yang lain, meski ada suaranya sendiri bergetar. "Beneran, dan waktu aku panggil, dia nggak bergerak sama sekali, cuma berdiri." Malik dan Ilham saling bertukar pandangan. Mereka belum menceritakan pengalaman mereka. Takut membuat kepanikan semakin besar. Siang itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan bambu menari-nari dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Langit mendung menambah kesang muram di sekitar pesantren. Ketika Malik pergi ke belakang untuk mencuci baju, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di tanah berpasir dekat kebun, terlihat jejak kaki. Namun bentuknya bukan seperti kaki manusia. Jejak itu panjang, cekung di bagian tengah, dan memiliki 3 lekukan seperti cakar. "Apa ini?" gumam Malik dengan suara hampir tidak terdengar. Ia berjongkok, meraba tanah itu dengan ujung jarinya. Jejak itu masih baru. Malik menelan ludah. Tiba-tiba ia merasakan seperti ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ketika ia mendongak, kabut mulai merambat pelan dari arah kebun. Kabut itu tidak seperti kabut pagi biasa, lebih pekat, lebih rendah, dan bergerak lambat seperti memiliki nyawa sendiri. Malik mundur selangkah. "Lik!" Ilham memanggil dari kejauhan. Suaranya terdengar panik. Malik berdiri cepat dan berlari menghampiri sahabatnya. "Apa?" "Masuk, sudah mau hujan." Ilham menariknya. Malik menoleh sekali lagi ke arah kebun. Kabut itu sudah menghilang, seolah hanya muncul untuk ditunjukkan kepadanya. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan purnama yang bersinar redup tertutup awan tipis. Seusai Isya, seluruh santri kembali ke kamar. Tidak ada yang ingin berjalan sendirian malam itu. Semua memilih bergerombol. Malik duduk di ranjang sambil merapikan selimutnya. Hatinya resah, pikirannya penuh tanda tanya. Ia ingin berbicara lagi dengan Kiai Mursyid, tetapi Kiai terlihat sibuk dan tidak keluar dari ruangannya sejak sore.
Ilham mematikan lampu kamar. "Lik, kalau malam ini ada suara lagi, harus gimana?" Malik menahan nafas, ia tidak bergerak sedikit pun. Lalu suara lain mengikuti. Suara itu tidak berasal dari manusia. Suara itu terdengar seperti seseorang atau sesuatu yang sedang menghirup nafas panjang di luar jendela kamar mereka. Dan pertama kalinya, Malik sadar, apapun yang datang ke pesantren itu, tidak datang dengan niat baik. Ucapan itu terus terngiang di kepala Malik, seolah masih ditiupkan angin yang melewati celah-celah daun pisang di belakang pesantren. Mbah Rono sudah memulai lagi tirakatnya. Kalimat Kiai Mursyid itu seakan menggetarkan seluruh dada Malik. Malam itu memang berakhir dengan secangkir teh hangat. Namun kehangatan itu tidak cukup untuk mengusir pertanyaan-pertanyaan yang sedari tadi berputar di pikirannya. Dan kini, setelah beberapa hari berlalu, Malik mulai menyadari bahwa perubahan suasana pesantren bukan hanya perasaannya semata. Ada sesuatu yang bergerak di balik ketenangan, sesuatu yang gelap dan semakin dekat. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun setiap langkah terasa berbeda. Para santri tetap mengikuti jadwal, mengaji pagi, sekolah diniyah, sorogan sore, hingga takrir malam. Namun yang biasanya dipenuhi canda ringan, kini terasa lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik di malam hari terdengar seperti bergema lebih keras dari biasanya. Malik perhatikan bahwa beberapa santri tampak seling menoleh ke belakang tanpa alasan, seolah merasa sedang diawasi. Suatu malam setelah takrir, Malik duduk di beranda surau sambil merapikan kitabnya. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti halaman pesantren. Lampu kuning temaram yang menggantung di serambi menciptakan lingkaran cahaya kecil di tengah kegelapan. Dalam kesunyian itu, Malik mengingat percakapan terakhir dengan Kiai tentang tirakat seseorang yang sudah dimulai lagi. Dan siapa lagi kalau bukan Mbah Rono, sosok yang hanya terdengar dalam cerita-cerita samar para tetua desa. Konon, Mbah Rono adalah seorang praktisi ilmu kelam yang tinggal di balik bukit kecil di selatan pesantren. Namanya tidak pernah dibicarakan terang-terangan, hanya bisikan-bisikan yang muncul ketika hujan turun atau ketika listrik mati mendadak. Ia dipercaya pernah membuka jalan menuju kekuatan yang tak seharusnya dimiliki manusia biasa. Namun tidak ada yang tahu pasti apakah sosok itu benar-benar masih hidup atau hanya legenda yang terus diwariskan. Saat Malik tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah suara berat memecah keheningan. Malik. Malik mengangkat wajahnya. Kiai Mursyid berdiri di sana, diselimuti kabut dan cahaya surau. Wajahnya tampak lebih letih dari biasanya. Garis-garis halus di sekitar matanya terlihat semakin dalam. "Besok pagi ikut saya ke belakang pesantren. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat," ucap sang Kiai dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. "Belakang pesantren yang mana, Kiai?" "Yang dekat kebun singkong." Kiai Mursyid menggeleng pelan. "Lebih jauh, dekat batas hutan pinus, tempat yang jarang kalian lewati." Malik merasakan sentakan kecil di dadanya. Tempat itu terkenal angker, para santri hanya lewat di pinggirnya ketika mengambil kayu bakar, itu pun beramai-ramai. Namun Malik tidak berniat menolak. "Inggih Kiai, saya ikut." Kiai Mursyid menyentuh pundaknya sebentar, lalu kembali berjalan ke ruangannya. Malik menatap punggung sang Kiai hingga menghilang di balik pintu kayu. Ada sesuatu dalam sorot mata Kiai Mursyid tadi, bukan hanya kecemasan, namun seolah-olah beliau melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Esok paginya, usai subuh, Malik mengikuti Kiai Mursyid menuju arah timur pesantren. Jalan setapak yang mereka lalui masih basah oleh embun. Pepohonan tinggi di sisi kiri kanan meneteskan air kecil-kecil setiap kali angin lewat. Suasana masih gelap, hanya disinari cahaya fajar yang perlahan muncul di balik pegunungan. Setelah berjalan hampir 10 menit, Kiai Mursyid berhenti. "Lihat itu," katanya sambil menunjuk tanah. Malik menunduk. Di antara rerumputan basah, ia melihat bekas lingkaran di tanah, seolah ada sesuatu yang terbakar di sana. Rumput di bagian tengah menghitam namun tidak terbakar habis, hanya mengering dan mengerut. Malik menelan ludah. "Ini apa, Kiai?" "Jejak ritual," jawab Kiai Mursyid perlahan, "dan bukan ritual yang dikenal dalam ajaran kita." Malik merasakan bulu kuduknya berdiri. "Mbah Rono?" tanyanya hampir tidak terdengar. Kiai Mursyid tidak menjawab, ia hanya menatap lingkaran itu cukup lama, lalu berbalik dan melanjutkan langkah. Malik mengikuti dari belakang kali ini dengan perasaan lebih gelisah. Mereka berjalan lebih jauh.
Kemudian, tanpa diduga, mereka menemukan satu lagi bekas yang serupa, namun lebih besar. Di tengahnya terdapat 3 batu yang disusun seperti segitiga, salah satunya masih hangat ketika disentuh Malik. Ini baru dibuat, bisik Malik terkejut. Kiai Mursyid menarik napas panjang. Benar, dan itu artinya seseorang sedang memulai tirakat besar, sesuatu yang tidak baik. Malik menatap Kiai dengan sorot takut. Apa tujuan mereka, Kiai? Kiai Mursyid menatap ke arah hutan pinus yang seolah semakin gelap dari biasanya. Jika ini benar jejak Mbah Rono, maka tujuannya tidak pernah berubah. Menemukan kekuatan untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya. Malam itu Malik semakin sulit tidur. Pikiran tentang jejak ritual itu menghantuinya. Bahkan suara angin yang melewati sela-sela genting terdengar seperti bisikan yang tidak ingin dia dengar. Ketika ronda malam bersama 2 temannya, Malik menyadari sesuatu yang janggal. Di kejauhan, di arah hutan pinus, terlihat cahaya kecil berwarna merah, berkedip-kedip seperti nyala lilin atau api kecil. Namun cahaya itu tidak bergerak, diam, menggantung di udara. "Lihat itu," seru salah satu temannya dengan suara bergetar. Malik menejamkan mata, cahaya itu perlahan memanjang seperti membentuk siluet seseorang yang berdiri sangat jauh, namun tetap terlihat. Namun ketika Malik menyipitkan mata untuk memastikan, cahaya itu padam seketika. Lenyap begitu saja seolah ditelan gelap. Mereka bertiga terdiam membeku. Dan dalam keheningan itu, Malik merasakan Sesuatu yang mungkin sedang mengincar pesantren dan Kiai Mursyid. Pikiran itu terus membayangi Malik saat ia kembali ke asrama setelah ronda. Bahkan, langkah kakinya terasa berat, seolah kegelapan malam mengikuti di belakangnya. Di dalam asrama, para santri sudah banyak yang tertidur. Beberapa mendengkur pelan, namun suasana tidak terasa menenangkan seperti biasanya. Malik duduk di ujung dipannya, memandangi jendela yang setengah terbuka. Bayangan pepohonan di luar bergerak pelan, tertiup angin yang membawa hawa dingin dan bau lembab tanah. Meskipun tubuhnya lelah, matanya tak mau terpejam. Cahaya merah yang menggantung di udara nyaris membentuk siluet seseorang terus muncul di pikirannya. Ia tidak tahu apa itu, namun yakin bahwa itu bukan cahaya biasa. Dan lebih dari itu, ia merasa cahaya itu memperhatikannya, seperti mata. Beberapa menit berlalu, Malik menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin cuma permainan cahaya, gumamnya pelan, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Namun, saat ia mulai memejamkan mata, sebuah suara keras membangunkannya. Berak! Suara itu berasal dari halaman tengah pesantren. Malik langsung bangkit, begitu pula beberapa santri lainnya yang terkejut. Mereka saling pandang, lalu keluar serentak menuju jendela atau pintu asrama. Udara malam yang dingin menerpa wajah mereka. Halaman yang biasanya tenang, kini tampak kacau. Ayam berlarian, tong kayu tergeletak terbalik, dan beberapa santri yang tadinya masih ronda tampak berlari ke arah surau. "Ada apa itu?" tanya salah satu santri. Malik tidak menjawab. Ia mengikuti gerombolan santri yang bergerak cepat menuju pusat keramaian. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas terdengar bisik-bisik cemas. "Kayak ada yang lempar batu dari arah hutan pinus. Aku lihat bayangan hitam lewat." Namun kerumunan berhenti ketika sosok Kiai Mursyid muncul di depan surau, memegang lampu minyak yang cahayanya bergetar karena tangannya ikut bergetar halus. Wajah sang Kiai tampak tegang, berbeda dengan ketenangan biasanya. "Semua kembali ke asrama," ucapnya dengan suara yang cukup keras namun jelas bergetar. "Tidak ada apa-apa, hanya angin." Para santri saling menatap, ragu. Tidak ada yang benar-benar percaya dengan kata hanya angin. Suaranya terlalu keras untuk angin biasa. Namun melihat sorot mata Kiai Mursyid yang tidak bisa dibantah, mereka perlahan kembali ke arah asrama. Malik tetap tinggal. Ia mendekati Kiai dengan langkah hati-hati. "Kiai, benar tidak apa-apa?" Kiai Mursyid menatapnya lama, seolah menilai apakah Malik siap mendengar jawabannya.
Tidak, Malik. Tidak apa-apa. Pergilah tidur. Namun sebelum Malik bergerak, angin besar mendadak berhembus dari arah hutan pinus. Padahal malam ini tidak ada tanda-tanda badai. Daun pisang berkibar keras, dedaunan pohon jati gugur berserakan, dan lampu minyak di tangan Kiai hampir padam. Dan saat itu juga Malik mendengar suara, bukan suara manusia. Ret, seret, seret. Seperti sesuatu yang menyeret kaki panjang di tanah. Pelan tapi jelas. Suara itu datang dari arah bukit kecil di belakang pesantren. Arah yang sama dengan cahaya merah semalam. Malik menajamkan pendengaran. Suara itu berhenti. Sunyi. Kiai, itu... Masuk ke dalam, Malik. Potong Kiai Mursyid cepat. Suaranya lebih tajam dari biasanya. Ada nada yang Malik belum pernah dengar sebelumnya. Nada ketakutan. Pagi harinya kejadian tadi malam masih menjadi bahan perbincangan para santri. Namun sebelum rumor semakin liar, Kiai Mursyid mengumpulkan seluruh santri di surau selepas subuh. Wajahnya tampak lesu, matanya sembab seperti kurang tidur. Anak-anakku, ucap Kiai perlahan. Apapun yang kalian dengar tadi malam, lupakan. Jangan ada yang pergi ke arah hutan pinus tanpa izin. Jangan keluar sendiri saat malam. Semua terdiam. Untuk sementara kita perbanyak wirid dan zikir. Kita kuatkan hati. Kita menjaga pesantren bersama-sama. Malik memperhatikan sang kiai dengan seksama. Sikapnya tidak seperti biasanya. Ada beban berat yang sedang dipikulnya, namun ia memilih merahasiakannya dari para santri. Malik tahu bahwa larangan itu bukan tanpa alasan. Dan dugaannya benar. Ketika santri-santri bubar, Kiai Mursyid memanggilnya pelan. Malik, ikut saya ke dalam. Malik mengangguk dan berjalan di belakang Kiai. Di dalam rumah sederhana sang Kiai yang dipenuhi buku-buku tua dan aroma cendana halus, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Kiai Mursyid duduk, mengusap wajahnya, lalu menatap Malik dalam-dalam. Malik, aku harus jujur padamu. Malik merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang kita lihat di hutan beberapa hari lalu adalah pertanda buruk. Jejak itu bukan milik sembarang orang. Dan suara tadi malam itu bukan makhluk yang seharusnya berkeliaran di dekat manusia. Malik menelan ludah. Kiai yakin itu ada hubungannya dengan Mbah Rano? Kiai Mursyid menutup matanya sejenak, lalu membukanya perlahan. Bukan hanya Mbah Rano, ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dia bangkitkan. Malik merinding. Saya melihat cahaya merah semalam, Kiai. Seperti mata atau sosok. Berdiri jauh, tapi merasa seperti melihat ke arah saya. Wajah Kiai Mursyid berubah pucat. Itu tanda awal. Ucapnya hampir berbisik. Jika cahaya itu sudah menampakkan diri, berarti tirakat Mbah Rano sudah mencapai tahap kedua. Tahap kedua? Kiai Mursyid berdiri, berjalan ke sebuah lemari tua, dan mengambil satu kitab lusuh yang sampulnya hampir pudar. Ia meletakkannya di depan Malik. Jika ia benar-benar menjalankan tirakat yang kurasakan, maka akan ada 3 tahap. Tahap kedua adalah membuka jalan bagi para penjaga alam kelam. Mereka akan mengintai, memperhatikan, memilih. Malik merasa tengkoknya dingin. Kiai, memilih apa? Korban. Jawab sang Kiai hampir tanpa suara. Seperti firasat yang menjadi nyata, malam berikutnya membawa ketegangan yang lebih besar. Angin dingin terus bertiup sejak maghrib. Pohon-pohon bergoyang tanpa henti. Bahkan lampu di surau berkedip beberapa kali, membuat para santri tidak tenang. Setelah Isya mereka diminta segera kembali ke asrama. Tidak ada ronda malam. Namun saat semua berusaha tidur, sebuah kejadian mengejutkan terjadi.
pintu surau berdentum keras, seolah dihantam sesuatu dari luar. Beberapa santri terpekik. Malik yang masih belum tidur langsung bangkit dan berlari keluar. Ketika ia sampai di halaman, pemandangan yang ia lihat membuatnya berhenti nafas. Pintu surau terbuka lebar, angin keluar masuk dari celahnya. Lampu minyak di dalam surau padam, hanya cahaya bulan yang menyoloti ruangan itu. Dan di tengah-tengah lantai surau ada jejak. Bukan jejak kaki manusia. Jejak itu panjang, melengkung, seperti sesuatu yang merayap atau melata. Ujungnya tampak basah, entah oleh tanah lembab atau sesuatu yang lebih gelap. Kiai Mursyid datang terburu-buru, wajahnya pucat. "Semua kembali, tutup pintu asrama!" teriaknya dengan suara yang pecah. Semua santri segera berlari ketakutan. Namun Malik tetap berdiri, menatap jejak itu. Jejak yang tampak baru saja dibuat dan mengarah ke pintu. Seolah ada sesuatu yang masuk ke surau. Bukan keluar. Masuk. "Kiai, itu bukan angin kan?" Kiai Mursyid tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada jejak itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenal sang guru, Malik melihat Kiai Mursyid benar-benar ketakutan. Petaka yang selama ini hanya terasa sebagai bayangan, kini telah menampakkan dirinya. Dan semuanya baru saja mulai. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal sang guru, Malik melihat Kiai Mursyid benar-benar ketakutan. Dan ketakutan itu menjalar cepat ke seluruh tubuh Malik, seperti udara dingin yang merembas melalui pori-porinya. Jejak basah yang melengkung di lantai surau itu seolah hidup, seolah masih hangat, dan seolah menunggu. Namun Kiai Mursyid segera menarik lengan Malik dan mendorongnya menjauh. "Kita tidak boleh di sini. Ayo Malik, masuk." Suara sang Kiai bergetar namun tegas. Para santri yang lain sudah berlindung di dalam asrama. Sebagian masih menangis, sebagian merapal istighfar tanpa jeda. Malik menoleh terakhir kali ke arah surau. Pintu yang terbuka lebar, lantai yang gelap, dan jejak panjang yang melata ke dalam seperti undangan dari sesuatu yang ingin disembunyikan malam. Hatinya merinding hebat. Ia berlari mengikuti Kiai menuju asrama dan pintu langsung ditutup rapat dari dalam. Lampu-lampu dinyalakan, meski cahayanya tampak lebih redup dari biasanya, seolah ketakutan para santri membuat cahaya itu ikut menciut. Malam itu, semua santri tidur berdesakan di satu ruangan, termasuk Kiai Mursyid yang biasanya tidur di dalam. Kiai duduk di tengah mereka, wajahnya pucat dan matanya terus mengawasi jendela dan pintu. Malik duduk paling dekat dengan sang Kiai, merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya, campuran antara cemas, takut, dan bingung. "Kiai, apa yang sebenarnya terjadi?" Malik akhirnya berbisik. Kiai Mursyid menatap Malik, ragu sejenak, lalu menjawab pelan. "Tirai antara dunia kita dan dunia yang lain mulai terbuka, Malik. Dan itu terjadi karena seseorang memaksa pintunya. Dan itu Mbah Rano." Kiai menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ya, aku khawatir tirakatnya sudah memasuki tahap ketiga." Malik membeku. Beberapa santri memandang mereka dari kejauhan meski pura-pura tidak mendengar. Tahap ketiga adalah tahap paling berbahaya. Ia bukan lagi sekedar membuka jalan untuk menjaga alam kelam, tetapi memanggil mereka sepenuhnya. Apapun yang tadi masuk ke surau, bukan manusia. Dan itu baru awal. Kata awal itu membuat Malik menelan ludah. Jika ini baru awal, maka bagaimana kelanjutannya? "Kiai, apa yang harus kita lakukan?" "Kita tunggu," jawab Kiai. Suaranya datar, namun jelas mengandung ketegangan. Semua santri terdiam. Di luar, angin berhembus semakin kencang. Pohon-pohon di halaman bergesekan menghasilkan suara krek, krek yang menggetarkan. Sesekali terdengar suara seperti langkah kaki menyeret tanah. Pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat beberapa santri menggenggam selimut lebih erat. Waktu bergerak sangat lambat. Jam berdetak seperti menunda-nunda harapan untuk pagi tiba. Malik berusaha tetap terjaga, namun tubuhnya yang lelah beberapa kali membuat kepalanya terangguk.
Namun setiap ia hampir terlelap, suara dari luar membuatnya kembali tersentak. Hingga akhirnya terdengar sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Tok, tok, tok. Pintu asrama diketuk. Tidak keras, tidak tergesa, tetapi ritmenya sangat perlahan. Seperti seseorang yang tahu bahwa ketukan itu akan menggetarkan isi ruangan. Tok, tok, tok. Malik langsung memandang Kiai Mursyid. Wajah sang kiai terlihat tegang. Terlalu tegang. Kiai menggeleng pelan, memberi isyarat agar semua diam. Namun ketukan itu terus berlanjut. Dan kali ini, suara yang menyertainya membuat napas seluruh santri tercekak. Santri, santri, bukakan. Suara itu serak, panjang, seperti suara orang yang tenggorokannya basah oleh lendir. Santri, bukakan. Suara itu seperti menempel di daun telinga Malik, seperti dibisikkan dari sisi wajahnya. Padahal pintu ada beberapa meter dari tempatnya duduk. Malik mencengkeram lututnya kuat-kuat, menunduk sambil membaca ayat kursi berulang-ulang meski lidahnya terasa kaku. Setelah sekitar 1 menit, suara itu menghilang. Namun ketegangan tetap menggantung di udara. Tidak ada yang berani bicara, bahkan tidak ada yang berani bergerak. Hingga akhirnya terdengar suara azan subuh dari masjid kampung sayup-sayup. Suara itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan pekat. Kiai Mursyid menghela napas lega dan duduk kembali. Yang lain perlahan-lahan mulai menenangkan diri. Suasana menjadi lebih ringan, meski masih dipenuhi rasa takut. Pagi ini kita tidak mengaji seperti biasa, ucap Kiai Mursyid. Semua santri istirahat di asrama. Aku akan pergi ke rumah Pak Dukuh untuk mencari bantuan. Malik memandang Kiai dengan wajah cemas. Kiai, saya ikut. Kiai menggeleng pelan. Belum, kamu tetap di sini. Jaga mereka. Aku butuh kamu jika sesuatu terjadi. Perkataan itu membuat dada Malik bergetar. Ia ingin ikut. Namun ia juga tahu keputusan Kiai tidak bisa dibantah. Setelah matahari naik lebih tinggi, Kiai Mursyid akhirnya pergi. Para santri perlahan mulai beraktivitas dengan hati-hati. Tidak ada yang berani keluar jauh dari asrama. Malik menghabiskan waktunya di serambi, mengawasi halaman sambil memikirkan kejadian malam semalam. Namun tak lama kemudian, Malik mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar pesantren terasa berat, seperti ada tekanan yang menekan dari atas. Beberapa santri mengeluh pusing. Lampu di dapur berkedip lagi, meski hari sedang terang. Lalu terdengar suara dari arah kebun singkong. Kresek, kresek. Seperti seseorang sedang berjalan pelan di antara tanaman. Malik menoleh cepat. Ia menatap ke arah kebun, namun tidak melihat siapapun. Hanya daun singkong yang bergerak, meski angin tidak bertiup. Salah satu santri mendekatinya. Malik, itu siapa? Malik tidak menjawab. Ia melangkah perlahan ke tepi pagar bambu. Suara itu semakin jelas. Kresek, kresek, kresek. Daun-daun bergerak ke arah kiri, lalu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara napas berat, sangat berat. Seperti napas makhluk besar yang terengah-engah. Malik mundur 2 langkah tanpa sadar. Dan dari balik semak, sesuatu muncul. Sesuatu yang tinggi, hitam, dan membungkuk. Tubuhnya kurus memanjang dengan tangan yang terlalu lama hingga menyentuh tanah. Di bagian wajahnya tidak ada mata. Hanya 2 lubang hitam yang tampak basah, seolah baru dipaksa terbuka. Dari lubang itu mengalir cairan dagak yang menetes ke tanah. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan, mengendus udara seperti sedang mencari sesuatu. Salah satu santri menjerit dan terjatuh. Makhluk itu langsung menoleh. Gerakannya cepat, tidak wajar, tidak seperti manusia. "Masuk!" teriak Malik sambil mendorong santri lain. Mereka berlari menuju asrama. Malik menutup pintu keras-keras, namun sebelum pintu benar-benar tertutup, makhluk itu menghantamnya dari luar.
Duh! Pintu bergetar hebat. Beberapa santri memekik dan mundur ke sudut ruangan. Makhluk itu menggeram. Suaranya seperti logam diseret di atas batu. Malik menahan pintu dengan seluruh tenaganya. Tangannya bergetar, tubuhnya seperti hendak rubuh. Namun tiba-tiba, hentakan berhenti. Suara geraman menghilang, dan ketika Malik mengintip dari celah kecil pintu, makhluk itu sudah tidak ada. Hanya kebun singkong yang diam, sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apun. Namun, Malik tahu satu hal dengan pasti. Makhluk itu mencari sesuatu, atau seseorang. Dan firasat buruknya semakin kuat. Sesuatu yang selama ini tersembunyi kini telah muncul ke dunia mereka. Dan pintu yang dibuka Mbah Rano sudah tidak bisa ditutup lagi. Detik berikutnya setelah tubuh Malik diguncang ketakutan oleh bisikan itu masih terasa menempel di tengkuknya. Seolah hawa dingin dari makhluk tak terlihat itu belum mau meninggalkannya begitu saja. Ia berdiri mematung di antara pepohonan, menatap gelap yang seperti menutup semakin rapat. Lampu-lampu kecil dari asrama tampak jauh di kejauhan, redup dan bergetar diterpa angin malam. Malik menarik napas panjang, berusaha menguasai diri meski jantungnya masih memukul dadanya dengan keras. Mungkin cuma suara ranting, bisiknya mencoba rasional, meski ia sendiri tidak yakin. Suara tadi terlalu jelas, terlalu dekat, dan sama sekali tidak terdengar seperti suara alam. Ia menelan ludah, rasanya pahit. Tidak ada pilihan selain segera kembali ke area yang lebih terang. Namun ketika ia baru saja melangkah, semak-semak di sebelah kanan bergerak pelan. Tidak seperti hewan, lebih seperti sesuatu yang merayap tanpa bentuk pasti. Malik memberanikan diri mengintip namun hanya mendapati kegelapan yang tidak menunjukkan apapun. Ia langsung berjalan cepat ke arah surau, meninggalkan kebun belakang dan deretan pohon randu yang seakan memandangnya dengan mata-mata tak kasat mata. Setibanya di halaman surau, barulah ia bisa bernafas sedikit lega. Cahaya lampu kuning yang menggantung di serambi membuat hawa dingin di kulitnya berkurang. Malam itu, Malik tidak bercerita kepada siapapun. Ia takut dianggap berlebihan, atau lebih buruk, semakin yakin bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Ia memilih langsung tidur lebih awal meski tidurnya tidak benar-benar nyenyak. Berkali-kali ia terbangun karena mimpi aneh. Bayangan wajah hitam berbentuk samar yang terus menatapnya dari balik pohon randu. Paginya, suasana pesantren seperti biasa. Santri-santri mengantre mandi, suara gayung beradu terdengar keras, dan wangi sabun murahan memenuhi udara. Semuanya tampak normal, tapi Malik merasakan ada jarak antara dirinya dengan keseharian itu. Seolah ia sedang membawa beban rahasia yang tidak diketahui siapapun. Saat sarapan di dapur umum, Hasan datang dan duduk di sampingnya. "Bro, kamu semalam kemana? Aku nunggu lama di kamar," ujar Hasan sambil memasukkan nasi ke mulutnya. Malik tersenyum tipis. "Maaf, aku kelamaan nyapu belakang. Setelah itu langsung tidur." "Kamu capek ya?" Hasan memperhatikan wajah Malik yang tampak pucat. Sedikit. Namun sebelum Hasan sempat bertanya lebih jauh, suara keras tiba-tiba terdengar dari area belakang dapur. Bunyi barang jatuh disusul teriakan dua santri kelas bawah. Semua orang sontak menoleh. Ada bayangan besar di kebun randu," teriak salah satu dari mereka. Seluruh dapur langsung ribut. Para santri berdiri, beberapa berlari ke arah kebun belakang. Malik langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Bayangan besar, randu. Ia dan Hasan ikut mendekati kerumunan. Sesampainya di sana, beberapa santri tampak saling berbisik ketakutan. "Katanya melayang. Besar kayak orang tapi nggak punya bentuk jelas. Jangan-jangan jin getayangan." Namun Kiai Mursyid yang tiba beberapa menit kemudian langsung menenangkan mereka. Beliau memerintahkan semua santri kembali ke kelas dan tidak mendekati kebun randu tanpa izin. Setelah kerumunan bubar, Kiai memandangi Malik cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu habis ronda tadi malam ke belakang lagi, Nak?" Pertanyaan itu membuat Malik membeku. Bagaimana Kiai bisa tahu? "Saya cuma bersihin dedaunan, Yai." Kiai mengangguk pelan.
entah percaya atau tidak. Kalau ada hal yang menggusik hatimu, ceritakan padaku. Jangan dipendam sendiri. Malik menunduk dalam. Ada dorongan kuat untuk bercerita, tapi juga ketakutan yang sama besarnya. Saya belum yakin, Yai. Jawabnya akhirnya. Baik, saat kamu siap. Hari-hari berikutnya menjadi lebih tidak nyaman bagi Malik. Setiap kali ia melewati area dekat kebun randu, ia bisa merasakan hawa dingin yang sama, seolah ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Pada suatu sore, selepas mengaji, Malik memutuskan mengambil air wudhu di sumur belakang, bukan di kamar mandi utama seperti biasa. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak takut, bahwa apapun yang ia lihat malam itu mungkin hanya bayang-bayang kelelahan. Namun ketika ia menimba air, embusan angin dingin tiba-tiba menerpa tengkuknya. Dingin yang sama persis dengan malam itu. Di ujung sumur, bayangannya sendiri tampak bergetar di permukaan air. Namun bukan itu yang membuatnya mundur satu langkah. Tepat di belakang bayangan dirinya, terlihat sekilas siluet hitam melintas cepat, seperti seseorang berdiri di belakang lalu menghilang. Malik spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia ingin pergi namun suaranya hilang saat sebuah bisikan serak tepat di telinganya. Kembalilah ke randu. Malik jatuh terduduk. Timba terlepas dari tangannya hingga menghasilkan bunyi keras. Nafasnya tercekik. Ia memejamkan mata berharap suara itu lenyap seperti mimpi buruk. Saat membuka mata, ia melihat seseorang berdiri beberapa meter darinya. Sosok berjubah putih, sorotnya tajam namun tidak mengancam. Malik, suaranya lembut. Kiai Mursyid. Malik langsung bangkit meski kakinya masih gemetaran. Kamu pucat sekali. Ada apa? Malik membuka mulut tapi suara tidak keluar, hanya nafasnya yang memburu. Kiai menatapnya penuh arti, lalu menghela nafas panjang seolah sudah memahami sesuatu tanpa perlu penjelasan. Aku sudah bilang, jangan dekat-dekat randu kalau hatimu sedang gelisah. Ada yang memperhatikanmu dari sana. Malik tercengang. Siapa, Yai? Kiai hanya menatap ke arah pohon randu di kejauhan, daunnya bergerak perlahan seakan sedang bernafas. Akan kamu ketahui, segera. Dan untuk pertama kalinya, sejak tinggal di pesantren Al-Hikmah, Malik benar-benar merasa malam-malam tenang yang dulu ia kenal telah hilang untuk selamanya. Kata-kata Kiai Mursyid, akan kamu ketahui, segera. Terus terngiang di kepala Malik sepanjang malam, seakan menjadi mantra yang mengunci kegelisahannya. Ia berbaring di kasurnya, menatap langit-langit asrama yang gelap, mendengarkan dengkuran pelan para santri lain yang sudah lama tenggelam dalam tidur nyenyak. Namun baginya, setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Matanya sesekali terpejam, tetapi pikirannya tetap terjaga. Ia memikirkan bisikan itu, bayangan itu, dan terutama tatapan penuh makna dari Kiai Mursyid. Semakin ia mencoba menepisnya, semakin bayangan itu menempel erat. Hingga akhirnya, saat jarum jam hampir mencapai pukul 2 pagi, suara samar kembali datang. Tidak sekencang sebelumnya, tapi cukup jelas untuk membuat rambut di lengannya berdiri. Malik. Ia membeku. Sumber suaranya bukan dari luar asrama, bukan dari kebun randu. Suaranya datang dari dalam kepalanya. Dengan nafas tercekat, Malik langsung bangkit dan duduk. Ia memelototi sekeliling. Semua orang tertidur. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Namun suara itu muncul lagi, lebih pelan, seolah berbisik dari balik jendela. Datanglah, aku menunggu. Malik menelan ludah keras-keras. Jantungnya berdegup tak karuan. Namun dorongan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi justru semakin kuat. Ada rasa takut yang luar biasa. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul rasa penasaran yang mencengkram. Ia bangkit perlahan, memastikan tidak membangunkan teman-temannya. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu asrama dan berjalan keluar. Udara malam langsung menyergap kulitnya. Dingin dan tebal, seperti kabut yang menempel. Bulan tampak setengah bulat, cahayanya redup tertutup awan. Di kejauhan, pohon randu besar berdiri seperti bayangan hitam yang tumbuh dari bumi.
Setiap langkah Malik terasa berat, namun suaranya terus memanggil. Kesini. Semakin dekat ia berjalan ke arah kebun randu, semakin jelas hawa aneh yang menyelimuti tempat itu. Udara dingin berubah menjadi dingin menusuk, seperti berada di ruang kosong tanpa kehidupan. Tanah pun terasa lebih gembur, seakan sering diinjak sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ia akhirnya berhenti tepat di bawah pohon randu, semuanya menjadi sunyi total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin. Hening yang menakutkan. Dan tiba-tiba, suara itu muncul lagi, tepat di belakangnya. Terima kasih sudah datang. Malik hampir menjerit. Ia membalikkan badan cepat-cepat, namun tidak melihat siapapun. Hanya kegelapan pekat ban udara yang tampak bergetar. Ia melangkah mundur beberapa inci, menahan nafas. Dari balik batang randu, muncul siluet samar. Perlahan-lahan bentuknya semakin jelas. Sosok hitam tinggi yang seolah terbuat dari bayangan. Tidak memiliki wajah, hanya lekukan gelap seperti asap yang terus bergerak. Siapa kamu? Suara Malik bergetar. Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, bayangannya merambat ke tanah, bergerak seperti kabut hidup ke arah kaki Malik. Malik spontan mundur, tetapi kakinya terpeleset akar randu, dan ia jatuh terduduk. Di saat itulah makhluk itu berbicara. Suaranya berat, bergema, seolah berasal dari jauh dan dekat dalam waktu yang sama. Aku terikat di tempat ini karena dosa manusia. Malik menatap makhluk itu tanpa berani berkedip. Dosa siapa? Makhluk itu bergerak lebih dekat, dan meski tidak memiliki wajah, Malik bisa merasakan tatapannya tepat ke arah dirinya. Dosa orang yang kau percayai. Malik terdiam. Suhu tubuhnya turun drastis. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama, satu-satunya orang yang ia percayai sepenuhnya. Kiai Mursyid. Bayangan itu tidak menjawab secara langsung, namun suaranya semakin dalam. Dia yang membuka pintu, dia yang mengikatku, dan kini dia membutuhkanmu. Malik menggeleng panik. Kiai, tidak mungkin. Beliau orang baik, tidak mungkin. Bayangan itu merenggang dan kemudian memadat seperti ingin menekankan setiap kata. Tidak semua kebaikan adalah kebaikan. Dan tidak semua cahaya suci. Malik membeku. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Mengapa dia mengikatmu? Makhluk itu tampak berubah. Suaranya menjadi lirih, seperti menyimpan kesedihan yang sangat tua. Karena ketakutan, karena ambisi, karena pengkhianatan. Kabut di sekitar randu bergerak cepat, melilit batang pohon seperti sedang menunjukkan sesuatu. Malik melihat sekelebat bayangan lain, mirip seorang lelaki bersorban berdiri di bawah pohon randu sambil memegang kitab tua yang memancarkan cahaya merah. Malik berkedip keras. Apa itu Kiai Mursyid? Makhluk itu bergeming. Dia memenjarakan aku dan memenjarakan dirinya sendiri. Mendengar itu, Malik langsung merasakan campuran takut dan bingung yang luar biasa. Terlalu banyak yang tidak ia pahami. Terlalu banyak yang tidak masuk akal. Namun suara makhluk itu berbicara kembali, lebih tegas kali ini. Aku tidak datang untuk mencelakaimu. Aku datang untuk memperingatkanmu. Memperingatkan tentang apa? Malam ini, pilihannya dimulai. Kau akan menjadi kunci. Kunci apa? Malik semakin bimbang. Kunci yang menentukan apakah aku terbebas atau justru kau yang terikat. Angin tiba-tiba berhembus kuat, menggoyangkan pohon randu hingga ranting-rantingnya bergesekan menghasilkan suara nyaring seperti jeritan. Makhluk itu tiba-tiba memudar, tubuhnya melebur bersama bayangan randu. Namun sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat Malik gemetar hingga lututnya lemas. Jika kau ingin tahu kebenaran, tanya pada Kiai Mursyid tentang perjanjian di bawah randu. Dan setelah itu, semuanya kembali diam. Angin berhenti. Suara jangkrik kembali terdengar. Malik terduduk di tanah,
nafasnya tersengal-sengal. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya tak kuat menopang tubuh. Apapun yang terjadi barusan bukan mimpi. Semua terasa terlalu nyata. Ia butuh jawaban. Ia butuh kejelasan. Ia butuh bicara dengan Kiai Mursyid secepatnya. Dengan langkah terseok, ia berjalan kembali menuju asrama. Tetapi perasaan di dadanya semakin berat. Karena kini, ia tahu satu hal. Ketenangan pesantren Al-Hikmah selama ini hanya permukaan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan malam itu adalah awal dari terbukanya rahasia itu. Ketenangan pesantren Al-Hikmah selama ini hanya permukaan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pikiran Malik terus mengulang kalimat itu saat ia kembali ke asrama dengan langkah gontai. Tubuhnya masih diguncang oleh percakapan mengerikan di bawah pohon randu. Setiap hembusan angin terasa seperti membawa bisikan makhluk itu, seakan mengawasinya dari balik kegelapan malam. Ia ingin beristirahat, tetapi hati dan pikirannya terus bergolak, menuntut jawaban yang tidak bisa ia dapatkan dari manusia manapun. Ketika ia tiba di depan pintu asrama, langkahnya terhenti. Seolah ada dorongan tak kasat mata yang memaksanya untuk tidak masuk. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu bahwa malam ini bukan lagi tentang istirahat. Ada sesuatu yang harus ia hadapi. Entah apa, entah di mana, tetapi ia merasakannya. Sebuah tarik-menarik tak terlihat, seperti dua kekuatan yang sedang berebut jiwanya. Kalau kau ingin tahu kebenaran, tanya pada Kiai Mursyid tentang perjanjian di bawah randu. Kalimat itu kembali menggema dalam benaknya, membuatnya merinding. Namun bagaimana ia bisa bertanya pada orang yang sudah meninggal? Pertanyaan itu membuat Malik menatap ke arah makam Kiai Mursyid yang berada tidak jauh dari surau. Cahaya bulan menyoroti gundukan tanah itu seolah memanggilnya. Tanpa pikir panjang, Malik melangkah menuju makam dengan langkah yang perlahan namun pasti. Udara semakin dingin, kabut tipis turun menyelimuti area pemakaman. Saat Malik berdiri di depan makam Kiai Mursyid, ia merasakan hawa aneh yang sama seperti di bawah randu. Suara jangkrik menghilang, angin berhenti, malam serasa membeku. Guru, Malik berbisik lirih. Jika engkau mendengar, aku butuh jawaban. Tanah di depan pusara mendadak bergetar halus. Malik mundur selangkah, menahan napas. Retakan rambut merambat di permukaan tanah, seperti ada sesuatu di bawah sana yang bergerak. Hingga kemudian, sebuah suara yang amat dikenalnya muncul dari balik kabut. Malik. Malik hampir terjatuh. Suara itu pelan, penuh wibawa, namun terdengar sangat jauh, seperti berasal dari dasar sumur. Guru? Dari arah kanan makam, kabut menebal membentuk siluet. Perlahan sosok itu menjadi lebih jelas. Seorang lelaki bersorban putih, berjubah abu, dengan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, seperti bayangan yang lupa memiliki tubuh. Kiai Mursyid, sosok itu mengangguk pelan. Aku di sini, hanya sebentar. Malik menahan air matanya. Seberapapun menakutkannya, kerinduannya pada guru yang ia cintai lebih besar. Guru, apa benar ada perjanjian? Apa benar engkau mengikat makhluk itu? Sosok itu terdiam lama, sangat lama, hingga Malik merasa waktu berhenti. Ya, suara itu akhirnya keluar, berat dan syarat penyesalan. Aku telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Kabut di sekeliling mereka bergerak membentuk lingkaran, seperti pusaran. Tahun-tahun lalu, pesantren Al-Hikmah diteror kekuatan besar. Aku masih muda, belum bijak, dan aku takut. Aku diberi pilihan, mengikat 3 raja jin agar tidak menyerang pesantren, atau membiarkan tempat ini hancur. Aku memilih yang pertama. Tetapi, Malik menunduk. Tetapi kenapa? Makhluk itu bilang ada pengkhianatan. Sosok Yai tampak makin kabur. Karena untuk melakukan pengikatan itu, aku harus memberi mereka sesuatu yang tidak boleh diberikan oleh manusia.
Apa itu, Guru? Diriku. Malik terhenyak. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tanah mulai bergetar keras. Udara menjadi panas, seperti ada bara yang menyara di sekitar mereka. Dari balik kabut muncul suara mengerikan. Geraman bertumpuk seperti banyak makhluk berbicara bersamaan. Waktunya habis. Kabut terbelah. Dari celahnya muncul 3 sosok besar. Tubuhnya seperti gabungan bayangan, asap, dan aura hitam pekat yang berdenyut. Mereka adalah 3 Raja Jin. Raja pertama bertubuh besar, seperti bayangan manusia yang dipanjangkan. Wajahnya tidak jelas, hanya 2 lubang gelap yang menjadi mata. Raja kedua tampak seperti makhluk berkaki 4 dengan tubuh asap yang terus berubah bentuk. Raja ketiga, yang paling menakutkan, memiliki kepala besar menyerupai tengkorak binatang dengan tanduk melengkung dari sisi ke sisi. Manusia kecil, suara mereka menggelegar. Kiai Mursyid milik kami dan engkau adalah penerusnya. Malik mundur. Aku bukan penerus siapapun. Tawa mereka memenuhi udara seperti 1000 paku yang digoreskan ke logam. Kau telah dipilih. Perjanjian lama harus diteruskan atau kau akan binasa bersamanya. Sosok Kiai Mursyid melayang di depan Malik, melindunginya. Malik, dengarkan aku. Perjanjian itu bisa diputus, tapi hanya olehmu. Kau harus melawan mereka dengan doa dan niat yang bersih. Tetapi Guru, bagaimana mungkin aku melawan mereka? Aku hanya... Tidak! Suara Kiai menggema kuat hingga kabut bergolak. Justru karena kamu tidak siapa-siapa, doa dan hatimu lebih murni dari milikku. Aku sudah tercemar. Kaulah harapan terakhir. 3 Raja Jin mendekat, aura mereka membuat tanah di sekitar retak seperti kena panas luar biasa. Waktunya memilih manusia. Malik memejamkan mata. Ia mengingat setiap pelajaran Kiai, setiap nasihat, setiap malam ketika Kiai menemaninya belajar hingga ia tertidur. Ia mengingat wajah teman-temannya, asrama sederhana, surau kecil, kebun randu tempat mereka bercanda. Ia tidak akan membiarkan tempat itu hancur. Dengan gemetar ia bersujud, menengadahkan tangan, dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan Kiai Mursyid. Doanya keluar tersendat, namun niat di dalamnya kuat seperti batu karang. 3 Raja Jin meraung, tubuh mereka berkobar, seperti dihantam cahaya dari dalam tanah. Aura hitam meledak di udara. Sosok Kiai menambahkan doa dari belakangnya, suaranya menyatu dengan suara Malik. Teruskan Malik, jangan berhenti. Malik membaca lebih keras, udara bergetar, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. 3 Raja Jin berusaha mendekat tapi tubuh mereka seperti terbakar oleh sinar itu. Dalam kilatan cahaya terakhir, ledakan tanpa suara mengguncang seluruh pemakaman. Ketika kabut menghilang, 3 Raja Jin telah lenyap, hilang sepenuhnya. Sosok Kiai Mursyid berdiri di depan Malik, semakin samar. Maafkan aku, Malik, dan terima kasih. Guru, jangan pergi lagi. Suara Malik serak. Aku harus pergi. Kau telah membebaskan mereka dan membebaskanku. Tubuh Kiai berubah menjadi titik-titik cahaya yang melayang ke langit. Jaga pesantren ini, jaga adik-adikmu. Guru, cahaya itu akhirnya padam, meninggalkan Malik sendirian di tengah pemakaman yang kini kembali tenang. Angin malam kembali berhembus, membawa aroma tanah dan dedaunan. Malik sujud lama, menangis tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Keteguhan, keberanian, dan cahaya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bangkit perlahan. Di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia bukan lagi hanya seorang santri. Ia adalah penjaga, penerus cahaya yang ditinggalkan gurunya. Dan mulai malam itu, pesantren Al-Hikmah kembali berdiri dengan Malik sebagai pelindungnya.